Yang kedua adalah fungsi dari Cardano Summit adalah untuk mencari debt developer atau developer aplikasi desentral yang ingin membangun ekosistemnya di dalam blockchain Cardano. Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1500 koin Zilliqa yang sedang Duta Kripto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Cardano. Dan ini merupakan video yang mungkin akan menjawab pertanyaan kalian seputar, Bang, Cardano kan sudah rilis smart contract nih. Kapan nih harganya terbang? Nah, kita akan coba bahas atau lebih tepatnya menjawab di video ini. Dan di sini kebetulan saya itu sudah bikin semacam mind mapping ya mengenai alur dari Cardano ini. Bagaimana cara agar Cardano ini bisa mencapai target kenaikan harga yang signifikan. Jadi gini bro, hal pertama yang perlu kalian ketahui tentang Cardano adalah bahwa Cardano itu merupakan koin dengan project smart contract, atau istilah lain projectnya adalah pembuatan blockchain. Nah, seperti Ethereum, Binance Smart Chain, kemudian Tron, Solana, atau smart contract yang lainnya, tujuan dari adanya smart contract adalah sebagai tempat di mana aplikasi desentral itu bisa dibangun di situ. So, di sini kita sudah paham ya bahwa fungsi dari adanya smart contract Cardano itu agar banyak aplikasi desentral bisa masuk ke ekosistemnya Cardano. Itu catat baik-baik ya, bahwa adanya blockchain Cardano itu untuk sebagai tempat aplikasi desentral dibangun. Itu dicatat dulu biar kalian paham nih alurnya. Selanjutnya, hal lain yang perlu kalian pahami adalah cryptocurrency harganya bisa naik jika prosentase orang yang buy itu lebih besar dibandingkan orang yang sell. Artinya, koin tersebut memiliki tingkat minat orang untuk beli itu jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang ingin menjual koin tersebut. So, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika Cardano harganya ingin naik, maka harus banyak orang yang membeli koin Cardano. Dan tentu harus di hold ya. Kalau dijual ya sama aja. Jadi ininya di sini adalah Cardano harus memiliki sebanyak mungkin buyer. Makanya di sini saya tulis buyer. Nah, Cardano agar bisa pump, maka dia harus memiliki lebih banyak buyer daripada seller atau orang yang menjual koin tersebut. Dan ini sudah dilakukan oleh Cardano, makanya dia bisa sampai berada di posisi ketiga coin market cap. So, kalau untuk masalah buyer, saya rasa Cardano ini sudah benar-benar luar biasa ya, karena sampai dia itu bisa masuk di peringkat ketiga coin market cap sebagai cryptocurrency dengan volume transaksi terbesar di dunia, atau kapitalisasi pasarnya itu paling besar ketiga di dunia ya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kita harus bicara mengenai utility dari Cardano itu sendiri. Setelah sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana Cardano ini bisa menggait banyak sekali buyer di poin ini ya. Nah, sekarang kita harus bicara mengenai smart contract-nya, yaitu mengenai utility-nya atau kegunaan dari Cardano itu sendiri apa. Nah, tadi sudah sempat saya singgung bahwa Cardano merupakan sebuah koin yang memiliki project smart contract. Artinya, fungsinya adalah untuk tempat dibangunnya banyak sekali aplikasi desentral. Jadi, jika Cardano ingin melakukan pump atau harganya naik, Cardano akan melakukan dua hal. Yang pertama, mendapatkan sebanyak mungkin buyer atau orang yang mau beli koinnya atau orang yang mau invest. Kemudian yang kedua adalah harus ada banyak aplikasi desentral yang masuk ke ekosistemnya Cardano. Dan ini dilakukan oleh smart contract yang lain, contohnya Ethereum, kemudian Binance Smart Chain, kemudian Solana, Tron. Coba deh cek, sudah banyak aplikasi desentral yang masuk ke ekosistem blockchain tersebut. Apalagi kalau kita bicara Ethereum ya, itu kan rajanya smart contract, sudah banyak sekali aplikasi desentral di sana. Udah gak kehitung lah jumlahnya, saking banyaknya. Maka dari itu,
Problem Cardano sekarang adalah bagaimana Cardano itu bisa menarik banyak developer aplikasi desentral untuk membangun ekosistem di dalam blockchain Cardano. Nah, di sini kita lanjut ke bagian aplikasi desentral ya. Karena untuk yang buyer ini Cardano sudah pinter banget sampai dia itu masuk ke peringkat ketiga. Artinya kalau kita berharap dari buyer ini sudah bagus lah Cardano ini, kita nggak perlu bahas ya. Maka di sini kita lebih membahas pada aplikasi desentralnya ya. Apa yang dilakukan oleh Cardano supaya harganya itu bisa ngepump dengan memanfaatkan banyaknya aplikasi desentral di ekosistemnya. Nah, berdasarkan analisa saya, ada dua cara yang sekarang dilakukan oleh Cardano untuk membangun aplikasi desentralnya. Yang pertama adalah dengan mengadakan Cardano Summit. Jadi setelah smart contract ini, Cardano itu ingin menyelenggarakan sebuah event yang namanya Cardano Summit. Kalian bisa cek aja di berbagai situs ya. Contohnya di sini ada Cardano Blockchain Jakarta. Ini ada banyak banget. Jadi Cardano itu sekarang sedang membuka pendaftaran untuk event Cardano Summit 2021 dan ini diadakan di banyak negara ya. Kayak Indonesia juga masuk, di sini kita bisa lihat Jakarta, Indonesia. Jadi di Asia itu ada beberapa tempat, tapi ini diadakan secara virtual ya. Ada dari Australia, kemudian Afrika, Eropa, jadi berbagai benua di dunia itu Cardano sedang mengadakan Cardano Summit atau semacam event seminar online kayak gitu. Nah, yang kedua itu lewat DEP di Alonzo Testnet. Sekarang kita bahas dulu Cardano Summit-nya. Ini merupakan event dari Cardano yang sekarang sedang dalam proses registrasi dan itu akan dilaksanakan di berbagai macam negara di berbagai benua. Nah, sekarang kita buka dulu. Jadi, apa sih gunanya dari Cardano Summit ini? Yang pertama tentu Cardano ingin mendapatkan investor. Jadi Cardano berharap dengan adanya Cardano Summit ini akan banyak sekali orang yang minat untuk membeli koin Cardano. Dan sekali lagi saya ulangi, Cardano itu bisa pump atau koin apapun jika orang yang buy itu lebih besar daripada orang yang sell. Dan tentu salah satu fokus dari Cardano Summit adalah agar banyak orang yang buy Cardano. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi dari Cardano Summit adalah untuk mencari debt developer atau developer aplikasi desentral yang ingin membangun ekosistemnya di dalam blockchain Cardano. Jadi bukan sekedar mencari investor ya, tapi benar-benar mencari developer aplikasi desentral yang tertarik membangun ke ekosistem Cardano. Ini saya coba buka salah satu list acara yang ada di Summit Jakarta ya. Ini kita coba buka dulu. Oke, kita langsung ke bagian sini ya. Nah, ini ya. Jadi di dalam event ini kita akan membahas ada teknologi Cardano oleh Cardano Ambassador, kemudian perkenalan Cardano Staking. Nah, ini kemungkinan secara bahasa gampangnya itu mengarahkan orang untuk nge-hold ya. Kemudian ini update teknologi Cardano ini supaya orang-orang paham betul tentang adanya Cardano. Lalu proposal pendanaan melalui Project Catalyst. Dan ini cara menjadi Cardano developer. Paham ya? Cardano developer. Jadi memang di event ini Cardano itu ingin mencari orang-orang yang tertarik membangun aplikasi desentralnya di ekosistem Cardano. Lalu di sini membahas tentang ekosistem Cardano. Jadi intinya sih sebenarnya dua. Yang pertama adalah mencari investor, yang kedua adalah mencari developer aplikasi desentral yang tertarik membangun aplikasinya di dalam Cardano blockchain. Karena memang kan ini baru saja ya rilis smart contract ya, artinya belum banyak orang tahu mengenai teknologi blockchain Cardano itu sendiri. Jadi harus dipahamkan lewat kayak acara summit-summit kayak gini ya. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian dev developer ya. Nah, setelah developer itu ditemukan, maka akan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, aplikasinya akan launching. Jadi aplikasi dari si developer itu benar-benar akan launching di Cardano blockchain. Yang kedua, aplikasi itu akan pending alias nggak tahu selesainya kapan. Dan yang ketiga adalah aplikasinya gagal. Jadi kan memang ada kemungkinan ya. Nggak mungkin lah orang mau membangun ke sebuah ekosistem dan itu pasti berhasil. Nggak mungkin. Tapi pasti ada aja yang gagal. Nah, jika telah berhasil launching, maka akan muncul buyer. Dari mana buyer ini? Yang pertama dari pembelian token di aplikasi desentral itu. Yang kedua dari gas fees. Nah, kedua hal ini
harus menggunakan koin Cardano. Paham? Jadi semisal nih ada aplikasi token A, dia itu launching di ekosistemnya Cardano. Nah, kita kalau tertarik untuk invest di aplikasi desentral itu, karena aplikasi itu berada di ekosistemnya Cardano, maka secara otomatis kita harus beli menggunakan Cardano. Kemudian gas fee-nya juga menggunakan Cardano. Kenapa? Karena ini menggunakan ekosistem Cardano, jadi gas fee-nya juga menggunakan Cardano. Jadi secara inti sama aja. Intinya adalah yaitu mencari buyer atau orang yang membeli koin. Kayak di sini ya. Jadi memang di awal itu memang ada buyer, kemudian di Cardano Summit ini nyari buyer lagi. Selanjutnya lewat developer aplikasi desentral juga nyari buyer. Dan begitupun dengan yang pending ini, pasti endingnya juga akan mendapatkan buyer. Dan buyer itu berasal dari beli token aplikasi desentralnya dan juga membayar gas fee-nya. Jadi kita sudah fix ya untuk Cardano Summit fungsinya apa, goalnya apa. Jadi secara inti goalnya ya tetap mencari buyer atau orang yang membeli koin Cardano. Selanjutnya kita masuk ke cara kedua yang dilakukan oleh Cardano untuk membangun aplikasi desentralnya, yaitu dengan dApp di Alonzo Testnet. Nah ini mungkin kalian belum tahu ya. Sebenarnya saat Cardano itu belum launching mainnet atau hard fork-nya belum muncul, atau smart contract-nya belum rilis gitu ya, itu sebenarnya ada banyak aplikasi yang itu telah mencoba menggunakan ekosistem Cardano, tapi itu belum di versi mainnet ya, baru di versi testnet. Jadi namanya itu Alonzo Testnet. Setahu saya sih ada puluhan atau ratusan aplikasi desentral gitu yang sudah uji coba di dalam ekosistem Cardano ini. Jadi kalian jangan mikir ya bahwa aplikasi desentral itu baru bisa nyoba ketika sudah smart contract rilis. Nggak seperti itu. Jadi meskipun di tahap testnet, itu ada aplikasi yang telah mencoba blockchain Cardano. Nah, sama seperti pencarian developer, ada 3 kemungkinan untuk aplikasi yang telah menguji coba di Alonzo Testnet. Yang pertama kemungkinan aplikasi itu akan launching, kedua aplikasinya akan pending, nggak tahu kapan rilisnya, yang ketiga aplikasi itu akan gagal launching. Nah, untuk yang launching, alurnya sama aja, bakal dapat buyer, kemudian buyer itu berasal dari buy token dApps, kemudian dari gas fee-nya, dan yang pending juga sama mendapatkan buyer, buy token dApps, dan juga mendapatkan gas fees-nya. Jadi di sini saya harap kalian sudah paham ya, kapan sih Cardano itu akan mengalami pump? Ya ketika aplikasi desentralnya telah sukses dibangun, entah itu berasal dari aplikasi desentral yang dibangun lewat developer melalui acara summit, atau aplikasi desentral yang sebelumnya telah melakukan testing di Alonzo Testnet ini. Karena memang jika kita bicara mengenai kekuatan Cardano dalam menggait investor, ini sudah pintar banget Cardano bro. Dia itu belum launching smart contract, itu sudah peringkat ketiga. Nah sekarang yang menjadi tanda tanya adalah Cardano sekarang sudah melaunching smart contract-nya. Artinya sekarang adalah waktu yang tepat bagi Cardano untuk membuktikan apakah dia mampu mengguide para developer aplikasi desentral untuk masuk ke ekosistemnya. Dan goalnya memang tetap satu. Bagaimana caranya agar orang-orang tertarik membeli Cardano? Jadi saya harap terjawab ya pertanyaan kalian ya. Bang, kapan Cardano harganya terbang? Ya saat aplikasi desentralnya sudah banyak. Jadi ya jangan berharap ketika smart contract-nya sudah rilis, harganya langsung terbang. Ya nggak gitu. Smart contract itu merupakan awal di mana aplikasi desentral akan masuk ke dalam ekosistemnya. Nah, untuk saat ini setahu saya belum ada aplikasi desentral yang benar-benar di launching. Jadi sedang dalam development semua. Seperti yang saat ini lagi viral itu aplikasi desentral yang DeFi-nya Cardano namanya SundaeSwap. Itu pun masih belum ada token sale alias belum ada penjualan di situ. So, kalau aplikasi desentral itu belum muncul di Cardano, artinya belum ada aliran pembelian koin atau penjualan koin lewat aplikasi desentral itu. Ya, di sini kita sebagai holder, kita ya berharap semoga dalam waktu dekat ini ada banyak aplikasi desentral yang menggunakan ekosistem Cardano, supaya volume transaksi Cardano itu bukan hanya berasal dari investor yang langsung membeli koinnya, tapi berasal dari investor yang tertarik terhadap aplikasi desentral yang dibangun di dalam blockchain Cardano. Dan sebenarnya ada satu lagi sih problem kalau menurut pandang saya pribadi ya. Kenapa
aplikasi desentral itu ada yang ragu menggunakan ekosistem blockchain Cardano, karena kemarin kan sempat ada isu ya mengenai salah satu decentralized exchange yang menggunakan teknologi Cardano itu mengalami bug. Jadi transaksi gagal setelah di testing. Ini pernah saya bahas di video ini, Cardano kena serang, pakar kripto kritik smart contract Cardano. Ini saya upload 6 hari lalu. Jadi di dalam video ini saya itu membahas tentang smart contract Cardano yang setelah dites ternyata ada bug. Dan saya harap bug ini sudah selesai ya, supaya aplikasi desentral itu bisa nyaman lah masuk ke ekosistemnya Cardano. Dan saran saya bagi kalian yang sekarang telah memiliki Cardano, saran saya sih hold aja. Karena secara project long term, Cardano ini memang projectnya bagus. Cuma sekarang kita nunggu aja. Semoga aplikasi-aplikasi desentral itu bisa mulai launching di Cardano ini. So itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.